Halo semuanya, perkenalkan saya Adelinda Dewi yang akan menjelaskan materi Section 3 Modul 5 Fisika Dasar yaitu Gaya dan Gerak. Learning outcome materi ini adalah menjelaskan gerak lurus, gerak dua dimensi, gaya dan gerak, energi dan kekekalan energi, gerak rotasi, kesetimbangan dan elastisitas, serta penerapannya. Konsep gaya dan massa. Ada 4 poin penting pada konsep gaya. Pertama, dalam penggunaan sehari-hari, gaya adalah gaya dorong dan gaya tarik. Kedua, beberapa gaya berkenaan dengan gaya tidak kontak atau gaya yang bekerja jarak jauh. Yang ketiga, contoh gaya tidak kontak adalah seorang penerjun payung yang tertarik ke arah bumi karena adanya gaya gravitasi. Yang keempat, gaya merupakan kuantitas vektor yang berarti memiliki besar dan juga arah. Konsep massa. Ada 3 poin penting pada konsep massa. Yang pertama, massa merupakan ukuran kuantitatif dari inersia suatu benda. Yang kedua, beberapa benda besar sukar untuk dipindahkan atau cukup sulit untuk menghentikannya ketika benda tersebut sedang bergerak. Yang ketiga, massa merupakan kuantitas skalar. Hukum Newton 1 tentang gerak. Selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya, yaitu benda diam akan selalu diam, dan benda yang bergerak akan selalu bergerak dengan kecepatan konstan, di mana sigma F sama dengan 0 dan A sama dengan 0. Hukum Newton 1 tentang gerak sering juga disebut sebagai hukum kelembaman atau sistem inersial. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa hukum 1 Newton juga sering disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Ukuran kuantitas kelembaman suatu benda adalah massa. Setiap benda memiliki tingkat kelembaman yang berbeda-beda. Semakin besar massa suatu benda, maka besar juga kelembamannya. Selanjutnya, hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Menurut hukum Newton 2, apabila resultan gaya sigma F yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, maka pada benda akan timbul percepatan A, yang besarnya sebanding dengan besar resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda atau M. Pada hukum Newton 2, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Untuk komponen X, nilai sigmanya adalah sigma Fx sama dengan M dikali AX. Untuk komponen Y, sigma Fy sama dengan M dikalikan AY. Dan untuk komponen Z, sigma Fz sama dengan M dikalikan AZ. Satuan dari gaya adalah Newton. Resultan gaya adalah penjumlahan gaya yang sejajar yang dialami suatu benda. Jika gaya-gaya yang bekerja tidak sejajar, maka penjumlahan gaya harus mengikuti aturan penjumlahan vektor. 1 Newton adalah 1 kg meter second kuadrat. Selanjutnya, hukum Newton 3. Hukum 3 Newton lebih dikenal sebagai hukum aksi-reaksi. Hukum ini menyatakan bahwa jika dua buah benda saling berinteraksi, gaya yang dikenakan pada benda pertama oleh benda kedua. Benda pertama akan mengeluarkan gaya yang besarnya sama dengan benda kedua dengan arah yang berlawanan. Terdapat M1 dan juga M2, di mana M1 memiliki gaya sebesar F21 ke arah M2 dan M2 memiliki gaya F12 ke arah M1, sehingga nilai F12 sama dengan negatif F21. Gaya gesek Fg merupakan gaya yang diakibatkan oleh dua benda yang permukaannya saling bersentuhan. Dirumuskan sebagai Fg sama dengan mu dikalikan dengan N, di mana mu adalah koefisien gesek dan N adalah gaya normal. Gaya gesek juga dapat didefinisikan sebagai perkalian antara koefisien gesek dan juga gaya normal. Gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang bekerja pada saat benda masih diam atau belum bergerak. Sebagai contoh,
Kita pernah mendorong sebuah lemari yang berada di lantai datar. Pada saat mulai mendorong, lemari kadang-kadang tidak langsung bergerak, padahal gaya sudah bekerja pada lemari tersebut. Hal ini disebabkan adanya gaya gesek statis yang bekerja antara kaki-kaki lemari tersebut dengan lantai. Di sini, gaya gesek statis mengimbangi dorongan yang kita berikan. Oleh sebab itu, gaya gesek statis sering juga disebut sebagai gaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan benda agar tetap diam. Besarnya gaya gesek statis bergantung pada koefisien gesek statis dan gaya normal. Sehingga secara matematis persamaannya yaitu Fs sama dengan mu S dikalikan N atau Fs sama dengan mu S M dikalikan dengan G. Selanjutnya adalah gaya gesek kinetis atau dinamis. Gaya gesek kinetis atau dinamis adalah gaya gesek yang bekerja setelah benda bergerak. Disebut juga gaya dinamis. Gaya gesek kinetis merupakan peralihan gaya gesek statis. Pada saat gaya statis sudah tidak mampu lagi menahan benda untuk tetap diam, maka ia akan merubah menjadi gaya gesek kinetis. Besarnya gaya gesek kinetis tergantung pada koefisien gesek kinetis dan gaya normal. Sehingga secara matematis rumusnya adalah FK sama dengan mu K dikalikan M atau FK sama dengan mu K dikalikan M dikalikan G. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Selamat belajar semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.